Setiap seniman butuh kanvas. Seorang pelukis butuh linen putih. Seorang pematung butuh sebongkah marmer. Tapi untuk seorang seniman kepercayaan, atau lebih dikenal sebagai penipu, kanvasnya adalah seluruh kota. Dan seniman kita hari ini adalah salah satu yang terhebat. Namanya Count Victor Lustig. Tentu saja, ia bukan seorang bangsawan. Gelar itu ia ciptakan sendiri. Ia adalah seorang pria yang lahir di Bohemia dengan 45 nama samaran dan fasih dalam 5 bahasa. Keahliannya bukan memerintah, tapi meyakinkan. Ia hidup dari satu penipuan ke penipuan lainnya, berlayar di kapal-kapal mewah, mencari korban-korban kaya yang terlalu sopan untuk menolak. Ia punya filosofi yang ia tuangkan dalam 10 perintah untuk penipu. Perintah nomor 2, jangan pernah terlihat bosan. Perintah nomor 5, tunggu orang lain mengungkapkan opini politiknya, lalu setujui dia. Perintah nomor 8, jangan pernah pamer kekayaan. Dan pada musim semi tahun 1925, di tengah gemerlapnya kota Paris pasca perang, seniman ini menemukan sebuah kanvas yang seukuran ambisinya. Menara Eiffel. Hari ini, ia adalah simbol cinta dan keindahan Paris. Tapi di tahun 1925, ceritanya sangat berbeda. Menara ini adalah sisa dari pameran dunia 1889, sebuah struktur besi yang dianggap banyak orang sebagai luka di wajah kota. Para seniman dan penulis membencinya. Guy de Maupassant, konon, setiap hari makan siang di restoran di dalam menara. Karena hanya dari sanalah ia tidak perlu melihat bentuknya yang mengerikan. Pemerintah Prancis sendiri terus mengeluh tentang biaya perawatannya yang luar biasa mahal. Inilah musik di telinga Victor Lustig. Ia melihat sebuah peluang yang tidak dilihat orang lain. Bukan pada besinya, tapi pada gosip dan ketidakpuasan yang mengelilinginya. Dengan identitas baru sebagai wakil direktur jenderal, Lustig mengirimkan undangan rahasia kepada 6 pedagang besi tua terbesar di Paris. Pertemuan diadakan bukan di kantor pemerintah yang kumuh, tapi di sebuah suite mewah di Hotel de Crillon, salah satu hotel paling tua dan paling bergengsi di dunia. Panggungnya harus sempurna. Dengan wajah serius, Lustig memulai presentasinya. Ia berbicara tentang masalah teknik, biaya perawatan yang membengkak, dan opini publik yang negatif. Ia menyajikan argumen yang sangat logis bahwa mempertahankan menara itu lebih mahal daripada merobohkannya. Lalu, ia menjatuhkan bomnya. Pemerintah Prancis, katanya, telah memutuskan untuk menjual menara Eiffel sebagai besi tua. Ia menegaskan bahwa informasi ini sangat rahasia untuk menghindari protes publik. Penawaran harus diajukan besok. Siapa cepat, dia dapat. Untuk menutup pertunjukannya, ia membawa para pedagang itu dalam sebuah limosin untuk tur inspeksi ke menara. Tentu saja, Lustig tidak punya izin, tapi ia tahu di hadapan seorang pejabat tinggi yang datang dengan limosin, tidak akan ada penjaga rendahan yang berani bertanya. Dari ke-6 pedagang itu, Lustig sudah memilih targetnya, André Poisson. Seorang pria yang baru merintis di Paris, sangat ingin masuk ke lingkaran elite, dan karena itu, sedikit kurang percaya diri. Lustig bisa mencium ketidakamanannya dari seberang ruangan. Benar saja, Poisson mengajukan penawaran terbaik. Tapi di pertemuan pribadi mereka, istri Poisson menyuarakan keraguannya. Lustig, sang master psikologi, merasakan ini. Ia pun memainkan kartu asnya. Ia tidak meyakinkan Poisson, justru sebaliknya. Ia memasang wajah sedih. Ia mengaku bahwa posisinya sebagai pejabat pemerintah tidak memberinya gaji yang cukup. Ia mengeluh tentang gaya hidupnya yang mewah. Ia secara halus meminta suap untuk melancarkan kesepakatan. Seketika itu juga, semua keraguan di kepala Poisson lenyap. Di dunianya, pejabat korup yang meminta suap adalah hal yang nyata dan wajar. Ini justru menjadi bukti bahwa kesepakatan ini asli. Poisson tidak hanya memberikan cek untuk menara, tapi juga tumpukan uang tunai sebagai sogokan. Victor Lustig dan asistennya langsung naik kereta ke Wina hari itu juga. Ia menyewa suite termewah, hidup seperti raja, dan setiap pagi memeriksa koran-koran Prancis, menunggu berita tentang penipuan abad ini meledak. Tapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, tidak ada berita apapun. André Poisson terlalu malu. Melapor ke polisi berarti mengakui kepada seluruh dunia bahwa ia begitu bodoh hingga membeli menara Eiffel. Ia memilih diam. Menyadari ini, Victor Lustig, sang seniman agung, memutuskan untuk melukis mahakaryanya sekali lagi. Sebulan kemudian, ia kembali ke Paris dan menjual menara Eiffel untuk kedua kalinya.
Victor Lustig tidak pernah ditangkap karena kejahatannya yang paling terkenal. Ia ditangkap bertahun-tahun kemudian oleh FBI karena kasus yang jauh lebih membosankan, pemalsuan uang. Ia meninggal di penjara Alcatraz, meninggalkan warisan sebagai penipu paling berani dalam sejarah. Seorang pria yang membuktikan bahwa kepercayaan diri adalah alat yang lebih kuat dari kebenaran itu sendiri. Perjalanan kita ke Paris tahun 1925 telah berakhir. Tapi mesin waktu kita sudah siap untuk tujuan berikutnya. Apakah kita akan pergi ke Mesir kuno? Atau ke medan perang di Pasifik? Hanya ada satu cara untuk tahu. Tekan like jika Anda menikmati perjalanannya. Tulis di komentar era mana yang ingin Anda kunjungi selanjutnya. Dan tentu saja, subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak tertinggal saat mesin waktu kita berangkat.